Suara gamelan itu semakin jelas, padahal matahari masih tinggi. Aku berdiri terpaku di teras, menatap jalan desa yang sepi. Angin panas berhembus, tapi entah kenapa tubuhku menggigil. Orang-orang di desa mulai menutup pintu rumah mereka lagi. Beberapa yang lewat menatapku dengan pandangan takut, seolah aku sudah bukan manusia lagi. Aku memegang kertas yang Mbah Sarto berikan tadi pagi, namaku tercetak jelas di urutan teratas daftar kematian itu. Aku berlari mencari Mbah Sarto, tapi rumahnya terkunci rapat. Dari celah pintu, aku melihat sesajen yang masih mengepulkan asap, dan di lantai, ada bekas tapak cakar hitam yang mengarah ke dalam kamar. Jantungku berdegup tak karuan. Mbah Sarto, panggilku keras. Tidak ada jawaban, hanya terdengar suara gamelan itu lagi, kali ini seperti berasal dari belakang rumah. Aku berlari memutar, masuk ke pekarangan belakang. Dan di sanalah aku melihatnya, barisan lampor itu lagi. Tapi kali ini, tidak ada kabut, tidak ada kegelapan malam, mereka berjalan di bawah terik matahari. Obor yang mereka bawa tetap menyala dengan api berwarna biru. Keranda bambu itu ada di tengah arakan, tapi anehnya, kosong. Sosok tinggi berwajah hitam legam di belakang barisan itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahku. Masukkan dia ke keranda, suaranya bergemuruh, membuat tanah di bawah kakiku bergetar. Beberapa sosok berkain putih mulai berlari ke arahku. Wajah mereka datar, mata mereka kosong. Aku mundur, tapi tubuh terasa berat, seperti ada yang menahan dari belakang. Saat menoleh, aku hampir menjerit. Mbah Sarto berdiri di situ, tapi tubuhnya pucat pasi, matanya seluruhnya putih. Sudah waktumu, Le, bisiknya, lalu mendorongku ke arah arakan lampor. Aku jatuh tersungkur, dan dalam sekejap tangan-tangan dingin itu menarikku. Pandanganku bergoyang, lalu gelap. Aku terbangun dengan nafas terengah-engah. Aku berada di dalam rumahku lagi, tapi suasananya berbeda. Debu menebal di setiap sudut, kaca jendela retak, dan matahari terlihat merah darah dari luar. Aku mencoba keluar, tapi pintu tak bisa dibuka. Lalu, dari luar, terdengar suara orang-orang memanggil nama, bukan namaku. Aku mengintip dari celah jendela, dan yang kulihat membuat darahku membeku. Ada seorang pemuda asing di depan rumah, memegang kertas kusam dengan nama di urutan teratas. Dan di bawah namanya, ada nama aku, tepat di baris kedua. Suara gamelan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, seakan lampor sedang berjalan tepat di belakang rumah. Suara gamelan itu terus mengalun di telingaku, seperti menempel di kepala. Tubuhku terasa ringan, tapi bukan ringan yang melegakan, ini seperti aku tidak benar-benar berpijak di tanah. Ketika aku melihat ke